Sumeneb ini memang daerah paling ujung di Pulau Madura yang terdiri dari daratan dan kepulauan, bahkan pulaunya itu ada sekitar 171 potensi wisata yang luar biasa, yaitu potensi oksigen terbaik kedua di dunia setelah California. Okay. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemerhati pemirsa Singkong dan Kopi, hari ini kami hadir kembali dan sangat-sangat spesial Adinda saya. Assalamualaikum Dinda Sukri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya harus disapa masyarakat Sumeneb. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Sumeneb. Warga Sumeneb dan sekitarnya. Iya. Kepulauan. Dinda matur nuwun berkenan hadir di Singkong dan Kopi. Ya, siapkan dah sama-sama. Ini kita bicara ringan, tapi pasti ringan tetapi memberikan arti. Tapi sebelumnya, kalau yang dari Sumeneb ini tentu tahu siapa beliau, Mas Sukri. Tetapi yang lain saya tegaskan bahwa tamu kita adalah seorang tokoh muda yang dulu dididik dan dibina, dilatih oleh Kiai Fawaid dari Pondok Pesantren Salafiyah di Sukorejo, Situbondo. Ya. Berkat didikan beliau sekarang anak didiknya, Dinda Sukri ini menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumeneb. Ya. Yang insya Allah nanti terus melejit nih ya. Amin, amin, mudah-mudahan. Barokahnya guru. Iya, oke. Ini ngobrol-ngobrol sekali nyalon langsung jadi nih ya. Alhamdulillah. Langsung jadi, oke. Ini sudah periode kedua kan, dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentunya kawan-kawan muda yang sekarang sangat memperhatikan daripada teknologi dan di era digital Sumeneb ini, beliau siap nanti akan mendorong kawan-kawan muda untuk berkarya. Dan jangan lupa kawan-kawan muda yang ada di Sumeneb, terutama juga di Jawa Timur, bahwa tokoh kita ini menginginkan bahwa jangan takut berkarya, jangan takut berbuat, dan teruslah berjuang, karena perjuangan itu tidak akan mengkhianati hasilnya. Benar. Kita masuk ke materi ini. Ya, siap kan, dah. Sumeneb. Kenapa Sumeneb ini dikatakan ada dua bagian ini? Ada kepulauan dan ada daratan. Ya. Jadi kita kadang-kadang bingung. Mohon dijelaskan, Dinda. Ya, begini. Sumeneb ini memang daerah paling ujung di Pulau Madura yang terdiri dari daratan dan kepulauan, bahkan pulaunya itu ada sekitar 170 pulau. Waduh, banyak banget. Ya, banyak banget. Ya. Jadi 40% penduduk itu di kepulauan. 40% Jadi di bahkan kepulauan. pertanian 50% bahkan ada di kepulauan. Oke. Jadi potensi kepulauan itu luar biasa di Kabupaten Sumeneb, dan itu yang dimiliki oleh Kabupaten Sumaduranya, Sumeneb, yang punya kepulauan yang sangat besar dan luas sekali. Mohon maaf, Dinda. Ya. Kalau dikatakan kepulauan, tentunya akan ada kepulauan terjauh nih, kan begitu. Ya. Yang terjauh di mana nih? Yang terjauh itu ada skala, namanya Pulau Sakala. Namanya itu, Pulau Skala. Sakala. Itu lebih dekat ke Sulawesi. Ada sekitar 5 jam kalau ke Sulawesi. Berarti harus kira-kira lebih dekat dengan Selayar dong? Selayar lebih dekat. Waduh. Itu lebih dekat ke Selayar. Jaraknya berapa kilometer tuh? Kalau perjalanan kapal, perahu, itu hanya 5 jam. Tapi kalau ke Sumeneb harus 24 jam dari Sakala. Iya. Itu di Skala itu kelurahan atau kecamatan? Kelurahan, desa. Desa. Desa Sakala, masuk kecamatan Sepekan. Masuk ke kecamatan. Masuk ke kecamatan Dengan Sepekan. jumlah komunitas atau penghuni di sana berapa? Di sana ada satu desa, ada sekitar 3.000 hak pilih Ya Allah. di satu desa itu. Itu sudah 3.000 masyarakat warga. Ya. Artinya Paling jauh. paling jauh. Kemudian yang tentunya kan itu kepulauan yang dikatakan kepulauan tadi tentunya menyebar ya, Dina. Ya, menyebar. Jadi Yang terdekat dengan Bali, yang terdekat dengan Bali ada Pulau Sepanjang. Pulau Sepanjang Pulau namanya. Sepanjang. Itu ada 2 desa. Jadi Pulau Sepanjang itu lebih dekat ke Bali, sama sekitar 4 jam ke 4 jam. sepanjang ke Bali itu. Jadi Jumlah kalau ke penduduknya sepanjang?
Kalau sepanjang itu 9.000 hak pilih ya. Jadi hak pilihnya sekitar betul-betul 9.000. Kalau hak pilihnya enggak sampai. Oke. Terus kemudian tentunya kita bicara tentang potensinya kedua daerah sepanjang maupun apa tadi yang dikatakan Pulau Sakala. Ya. Apa potensinya di sana? Kalau potensi di Pulau Sakala ini yang saya tahu di sana kan daerah terluar di Kabupaten Sumeneb. Cuma di sebelahnya itu ada namanya Pulau Pagerungan. Pagerungan Dieksplorasi megasnya yang sudah tahun 90-an sampai sekarang. Jadi ada 2, termasuk di sepanjang juga ada migas di sana. Itu potensi yang luar biasa. Bahkan ada lapangan terbang di Pagerungan. Jadi yang saya tahu bahwa Sumeneb adalah satu-satunya kabupaten yang potensinya luar biasa. Dan saya tahu Australia ada di sana, yaitu Petrosi ada di sana, dan kawan-kawan singkong dan kopi, bahwa Jawa Timur ini adalah provinsi yang luar biasa. Dan satu potensi yang lain di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Sumeneb yang sekarang saya hadirkan pimpinan DPRD-nya. Kebetulan adinda saya dan sangat-sangat luar biasa sekarang ini. Makasih. Dan mengemban amanah. Dinda, kita masuk lagi. Kalau saya melihat bahwa antara yang dikatakan tadi antara kepulauan dan daratan ini susah nggak mengkoordinir kalau Dinda sebagai pimpinan daerah di sana, kan jaraknya jauh nih. Dengan jarak jauh itu kan nggak mungkin jalan darat. Makanya kita begini, kenapa sering kita di Kabupaten Sumeneb selalu menyuarakan perimbangan pembangunan antara pulau dan daratan. Karena biar tidak ada seakan-akan kalau kepulauan itu dianaktirikan, kalau daratan harus diprioritaskan. Saya selalu menyuarakan jangan sampai ada distrust, ada perbedaan antara pulau dan daratan. Disparitas begitu ya? Disparitas, luar biasa. Lanjut, Dinda. Makanya itu yang selalu kita inginkan, apalagi potensi alam yang ada di kepulauan itu luar biasa. Jadi ada keinginan energi yang itu sudah di Pagerungan, terus ada juga di sepanjang, dan sekarang ada terbaru lagi di Teras Sirasun, itu daerah antara Raas dan Kangian. Itu sudah mulai dieksplorasi juga. Itu bagi saya hal yang luar biasa, sehingga memang kepulauan ini tidak bisa Pak Kandadi kita lalui hanya dengan 1 hari ke sana. Jadi kita harus kalau mau ke pulauan ya harus bermalam, ada beberapa malam gitu, tergantung pulaunya yang mana. Tapi kalau pulau yang terjauh itu lebih harus 1 minggu. Itu pun tergantung ketinggian ombak pada bulan-bulan tertentu. Benar sekali. Itunya bersambung nyawa ke sana. Betul. Tapi alhamdulillah transportasi sekarang sudah mulai agak lancar. Sudah bagus. Ada kapal cepat, ada banyak pilihan-pilihan masyarakat. Bahkan kalau ke Pagerungan sudah ada pesawat perintis itu. Yang sudah mulai beroperasi dari Bandara Sumeneb ya? Dari Bandara Sumeneb. Dari Bandara Sumeneb menggunakan pesawat apa nih? Pesawat Susi Air itu yang ada 12 kapasitas penumpang. Ada 12 seat gitu ya. Dan Hmm. itu pun penuh juga sih. Selalu penuh. Selalu penuh. Bahkan selalu overbooking gitu overbooking ya. Oke. Oke, Dinda. Tadi Dinda menjelaskan tentang sumber daya ya. Memang saya ingin bicarakan sumber daya alam Sumeneb. Manfaatnya bagaimana, mudorotnya bagaimana. Dan suatu ketika Dinda, saya ketemu kawan, beliau sudah lama di British Petroleum, menunjukkan saya sebuah peta. Ada beberapa titik sumber daripada eksplorasi minyak gas. Jadi yang diekspor itu bukan minyak saja, ada gas alam cair dan lain sebagainya. Nah, potensi yang luar biasa ini antara manfaat dan mudorotnya untuk Sumeneb. Bagaimana perjuangannya Dinda terhadap 2 persoalan ini? Yang satu dikatakan manfaat, yang satu dikatakan mudorot. Perjuangannya bagaimana Dinda? Jadi begini, tentunya di setiap ada eksplorasi pasti ada plus minus. Jadi manfaatnya terhadap masyarakat di daerah Kabupaten Sumeneb sekitar terutama, tentunya kan kita berharap pada APBD dalam pembangunan daerah. Tapi juga mudaratnya bahwa dengan adanya sentralisasi sekarang yang sudah tidak lagi otonomi daerah, sehingga semuanya kan antara penghasil dengan daerah yang tidak penghasil itu hampir sama. Sehingga yang lebihnya hanya
PI. Jadi bagaimana pengolahan PI itu pun juga itu semuanya diserahkan ke daerah. Jadi kami di Sumeneb itu kan selalu meminta PI-nya itu harus bersentuhan langsung daerah terdampak, daerah yang di situ diekspor. Oke. Gitu loh. Jadi madaratnya itu banyak karena masyarakat di daerah setempat juga masih belum berdaya memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Terus juga PI itu seakan-akan juga kadang dimanfaatkan kepada hal-hal yang sifatnya apa ya, enggak jangka panjang gitu loh. Oke, konsumtif begitu? Konsumtif, betul. Oke. Sehingga itu yang kita menginginkan, bagaimana ada apa ya, edukasi lah dari pemerintah daerah, juga dari pihak yang mengeksplorasi bagaimana itu ada jangka panjang. Oke. Untuk pembangunan daerah jangka panjang. Lalu Dinda sebagai pimpinan dewan ini atau kawan-kawan yang di legislatif kita di Sumeneb, bagaimana memproteksi masyarakat di sana? Ya. Kita turun memberi pemahaman, memberi penyadaran. Cuma kan bahwa kita di DPR ini juga kan sebagai bukan eksekutor, akan tapi kontrol. Jadi kita juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memberikan apa yang program-program PI itu bagaimana tepat sasaran. Kita mengontrol itu yang sudah kita lakukan. Kalau dihitung nih sekarang berapa di wilayah Sumeneb, baik itu di daratan maupun di kepulauan, yang sudah tereksplor selain Pagerungan selain Petrosi punya? Ada semua, ada 6 titik, Mas. Luar biasa. Di ada daerah Tanjung, di daratan itu ada 2, terus di kepulauan itu ada 3, kalau 6, ada 3 di daratan. Yang terbanyak gasnya atau minyaknya? Gas alam cair ya? Gas alam cair. Saya pun pernah koordinasi dengan kawan-kawan waktu di Brunei Darussalam. Mereka mengatakan bahwa Pak Haji, you punya alam cair terbaik kedua setelah Brunei. Ini apakah Dewan juga sudah mengetahui tentang kualitas ini? Sudah mengetahui. Luar biasa. Kawan-kawan Sumeneb dan kawan-kawan Jawa Timur semestinya punya pemimpin yang seperti Dinda saya ini, sehingga semua potensi diketahui, sehingga tidak terlambat dan masyarakat pun bisa dipertanggungjawabkan. Lanjut Dinda, gimana? Di daerah Sumeneb tidak hanya sumber daya alam sebenarnya, Mas. Di sana juga ada destinasi wisata yang luar biasa yang itu kita sudah memasarkan itu, bahkan kemarin sudah kita coba untuk Pemda, kita juga sebagai di legislatif menyetujui terhadap upaya-upaya pengembangan wisata di sana, karena ada satu potensi wisata yang luar biasa, yaitu potensi oksigen terbaik kedua di dunia setelah California. Itu. Dinda, saya yakin segmen itu akan kita bahas secara khusus ya. Siap. Bahkan nanti harapan kami di Singkong dan Kopi, para pelaku-pelaku bisnis dan mereka yang berada di seputaran wisata, baik itu travel bureau, baik full travel perjalanan maupun perhotelan segala macam bisa kita hadirkan secara offline maupun online. Tetapi hari ini kita betul-betul kepingin mengulas siapakah Dinda Sukri ini kan begitu ya. Siap. Yang kedua kita akan ulas bahwa karena yang kita rasakan besar banget potensi sumber daya alam di Kabupaten Sumeneb. Sebesar itukah yang masyarakat rasakan? Bagaimana Dinda? Memang begini, besarnya sumber daya alam itu juga kadang tidak seimbang, Mas. Tidak berimbang. Karena mungkin saya melihat juga keterbatasan anggaran juga dalam mengelola sumber daya alam. Sehingga kemarin juga membicarakan dengan pihak eksekutif bagaimana potensi alam, sumber daya alam ini dikelola dengan baik untuk pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sumeneb. Tentunya tidak dengan lalu daerah tidak akan mampu membangun sendiri, tentunya harus ada pihak ketiga. Jadi kita coba akan berkomunikasi dengan pihak ketiga, ada investor yang datang, kita akan mengundang investor bagaimana melihat potensi daerah yang ada di Kabupaten Sumeneb, kemudian kita membangun bersama untuk kesejahteraan masyarakat Sumeneb tentunya. Itulah tentunya yang selalu Dinda Sukri inginkan. Dinda Sukri ingin lakukan bahwa bagaimana sumber daya alam itu terkontrol, terkontrol, benar. Dan manfaatnya bisa direct langsung kepada masyarakat. Selama ini, katakanlah tadi disebutkan sudah ada beberapa investor yang sudah running nih sudah jalan. Dengan masyarakat bagaimana? Tentunya begini, Mas. Kita sebelum
memasukkan investor, kita harus memberikan edukasi terhadap masyarakat. Karena kita menghadapi masyarakat seperti Sumenep ini, Madura terutama yang agamanya luar biasa tinggi, ini kan kadang di saat salah dalam menyampaikan, sehingga seakan-akan investor datang itu adalah untuk merubah tatanan kultur yang ada. Sehingga kita perlu memberi pemahaman juga bahwa investor dah hadir itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk merubah tatanan. Sehingga bagaimana memadukan pemahaman ini agar masyarakat daerah Sumenep bahwa datangnya investor itu bukan untuk merubah tatanan kultur, akan tapi justru menguatkan kultur dengan bagaimana sumber daya alam itu dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, itu yang tadi dikatakan tidak akan menggusur daripada kultur, tapi itu akan menjadikan sebuah kekuatan yang luar biasa. Yang opsional, yang paling Dinda Sukri yang sudah laksanakan, yang paling nyata ini apa? Ya, yang sudah kita lakukan, bagaimana penguatan budaya lokal. Budaya lokal itu seperti di Madura ini kan lebih banyak pesantren, guru ngaji gitu. Itu harus tetap kita perhatikan dan itu harus kita berdayakan. Dinda Sukri. Ya, karena tentunya masyarakat jangan sampai harap-harap cemas nih tentang hasil. Mereka sudah melalui gadget sudah melihat bagaimana Freeport, bagaimana yang lain, termasuk yang di Kalimantan. Masyarakat sangat-sangat harap-harap cemas nih. Bagaimana Dinda melihat kondisi seperti ini? Ya, itu yang kita lakukan seminimal mungkin, jangan sampai masyarakat punya anggapan begitu. Makanya kita hadir ke masyarakat, menyampaikan dan memberi edukasi juga, memberi bukti juga. Dan alhamdulillah di daerah saya, karena memang di kepulauan tidak semua masih teraliri listrik. Sekarang sudah mulai tahun 2019 kemarin sudah mulai pemerataan, dan alhamdulillah saat ini juga sudah mulai pemasangan kabel di daerah-daerah kepulauan. Dan alhamdulillah itu juga kita tekan agar jangan sampai kita yang penghasil migas tapi justru tidak menikmati listrik gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang walaupun masih belum secara utuh kepulauan teraliri listrik, tapi sudah lebih besar, ada berapa persen sudah ya lebih sudah teraliri listrik. Dinda Sukri ya, berapa kepulauan yang sudah teraliri listrik? Ini perlu dicatat ini karena apa? Mudah-mudahan pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa melihat betapa susahnya kawan-kawan yang berjuang di sana seperti Dinda Sukri ini, dan masih hari ini ada desa tanpa listrik. Ada. Berapa desa? Banyak sekali, Mas. Ada kepulauan bahkan itu, yang juga kepulauan yang tanpa listrik gitu. Masih masyarakat, ada masyarakat yang ya membuat sendiri. Artinya membuat sendiri bagaimana tuh? Dia bikin listrik bikin dari diesel ya. Akhirnya dia dijual ke masyarakat, itu kan masyarakat sendiri. Artinya listrik mandiri begitu? Listrik mandiri, betul. Berarti kan harus ada suplai solar itu? Ya, makanya begini. Saya juga kita mengerti bahwa APBD Sumenep ini kan kecil sekali. Jadi saya berharap kepada pemerintah provinsi bahkan pusat pun, ayo kita pikirkanlah kepulauan itu. Bagaimana membangun kepulauan tidak hanya ditanggung jawabkan kepada Sumenep sebagai kabupaten setempat, akan tapi juga saya berharap bagaimana ada kepedulian perhatian dari pihak provinsi juga dan pusat. Melalui Jatim News dan melalui Singkong dan Kopi, Dinda, silakan disampaikan apa yang diharapkan kepada Bu Khofifah, gubernur kita ini. Ya, saya dulu karena kebetulan saya timnya, Mas. Saya timnya kan, saya sekretaris tim kabupaten di Sumenep. Saya dari awal pernah menyampaikan juga bagaimana infrastruktur tolong diperhatikan, karena kita nonsen berbicara pengembangan ekonomi kalau infrastrukturnya tidak. Artinya bagaimana tuh? Artinya jalan di kepulauan itu masih jalan jauh dari harapan kita. Jadi baru poros itu pun masih belum maksimal. Artinya aspal tidak ada? Bukan tidak ada, tapi ada poros ekonomi itu yang harus kita pikirkan, bagaimana aspalnya itu betul-betul diperhatikan agar ekonomi masyarakat, sirkulasi ekonominya bisa berjalan baik gitu ya. Terus juga infrastruktur kayak listrik. Ini juga perlu diperhatikan, dan hadirnya provinsi juga saya harapkan itu. Karena membangun kepulauan tidak lalu kemudian kita tekan bagaimana ada UMKM ini, tapi kalau infrastrukturnya tidak bangun kan percuma.
Saya harapkan kepada pemerintah Jawa Timur, saya minta dan saya mohon atas nama rakyat di kepulauan, masyarakat di kepulauan, tolong itu diperhatikan, infrastruktur jalan dan listrik. Oke, artinya betapa sangat ironi, ya. Luar biasa sahabat-sahabatku singkong dan kopi. Betapa ironinya, kabupaten penghasil gas terbesar di Jawa Timur ini, penyumbang daripada APBD yang juga cukup signifikan, tetapi ada yang tidak menikmati listrik. Ya, benar. Bahkan gas pun juga sangat minim. Ya, betul. Betul, apa kan? yang harus kita lakukan ini, Dinda? Terkejut sekali saya mendengar ini. Tentunya begini, saya mengetuk hati pemerintah daerah, terus daerah provinsi, juga pusat. Saya berharap ayo bersama-sama memikirkan kepulauan. Oke. Itu harapan saya. Iya. Ya. Artinya kan jangan sampai ini kan ya, tikus mati di lumbung padi. Betul. Kan begitu. Jangan sampai. Makanya saya sampaikan, sering saya di daerah menyampaikan itu, kenapa saya menginginkan ada perimbangan antara pembangunan daratan dan kepulauan itu. Tujuannya adalah biar kepulauan benar-benar menikmati juga pembangunan yang saat ini, walaupun bukan berarti tidak dibangun ya. Akan tetapi masih jauh lah dari harapan yang kita ingin. Dinda, hari ini kan kita akan membicarakan sumber daya alam, khususnya sektor minyak dan gas kan begitu. Karena itu memang primadona. Oke, selanjutnya nanti kita akan bicara masalah UMKM, transportasi, dan kebetulan ke depan kami juga akan ada tamu dari Direktur Utama Bank UMKM Jawa Timur dan kita akan sambungkan. Tapi sekali lagi, betapa terkejutnya kita ketika gas yang luar biasa. Sebenarnya dari 6 yang sudah terekspor, ini sisa berapa yang belum terekspor kembali? Menurut catatan daripada kawan-kawan DPR kita, kawan-kawan Dewan kita yang ada di Sumeneb. Sebenarnya ada 2 yang masih belum kayaknya ya, yang kemarin sudah pernah disurvei, ada survei apa itu namanya di laut itu, yang masih belum. Artinya saya berharap welcome sebenarnya kita masyarakat kepulauan terbuka untuk itu. Artinya 2 ini sudah ada visibilitas dia. Oke. Asalkan juga harus imbang dari eksplorasi dan juga ada bagaimana membangun daerah setempat. Bagaimana katanya Kanda tadi, jangan sampai ada tikus mati di lumbung padi gitu loh. Artinya di saat dieksplor dan di situ dibangun, bagaimana ada imbas kesejahteraan masyarakat, dampak positif terhadap masyarakat. Itu harapan kita. Jadi terus saya welcome. Ya. Jadi kemudian Dinda begini, kembali kepada tadi kan saya mencoba menghitung, dan karena ada yang saya identifikasi ini sejak sekitar tahun 90-an, bahkan tahun di awal 90-an itu Petrosi sudah bergerak di sana. Bahkan tenaga-tenaga asing sudah masuk ada di sana. Tenaga-tenaga lokal kan begitu sudah ada masuk di sana. Bagaimana melihat persoalan kearifan lokal ini, Dinda, terhadap keberadaan tenaga kerja yang bersinggungan dengan sumber daya alamnya? Saya lihat begini, saya juga pernah datang ke daerah pegunungan yang di situ, karena memang lokasinya kan ada. Jadi lokasinya itu kan memang tertutup. Jadi PT itu ya enggak bisa masyarakat masuk ke sana. Juga di lingkungan sana. Sehingga saya meminta kemarin dan datang ke masyarakat. Di situ juga pernah dialiri listrik. Akan tapi listrik mandiri. Namanya masyarakat kan enggak mungkin bisa. Itu saya berharap sebenarnya perusahaan itu bisa mengaliri listrik ke ada kontribusi lah ya. Jadi biar jelas, jangan diserahkan ke masyarakat kemudian ke masyarakat tidak mampu menjalankan itu kemudian tidak ada tindak lanjut sehingga sama saja dengan tidak ada listrik. Kenapa ini tidak disampaikan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar daerah-daerah yang terisolir itu ada solar cell misalnya, bagaimana? Kemarin ada beberapa daerah yang sudah mulai dibangun solar cell itu kan. Cuma sampai saat ini masih belum maksimal juga. Karena saya lihat pasca itu kemudian selesai. Jadi masyarakat masih belum teredukasi dengan baik. Solar cell ini kan pemeliharaannya agak berbeda dengan ini. Sehingga justru tidak bisa berlanjut ke depan gitu, malah banyak yang sekarang sudah tidak termanfaatkan dengan baik. Tidak. Sebesar apa kan konstruksi daripada APBD Sumeneb ini kan kalau kita melihat
APBD-nya kecil, Ya. transfer yang paling besar, Ya, kan benar. begitu. Apakah dirasakan bahwa dari transfer itu memang penyertaan dari pemerintah pusat tentang kapasitas maupun pendapatan yang diperoleh dari migasnya? Ya. Gimana penjelasannya? Terkait dengan transfer, terutama ada dua kan ya yang Iya. besar itu transfer dari cukai juga, Oke. dari migas juga. Ya. Cuma karena daerah Sumeneb ini besar kan, Oke. terutama antara pulau dan daratan ini sehingga jauh dari cukup lah untuk memberi pemberdayaan kesejahteraan terhadap masyarakat di sekitar itu. Makanya perlu ada trik khusus mungkin menurut saya, dan ada keterlibatan. Ada treatment khusus gitu ya? Ya, ada keterlibatan pusat dan daerah provinsi terutama bagaimana menangani persoalan di Kabupaten Sumeneb yang bagi saya cakupannya sangat luar biasa luas. Iya. Ya. Artinya kan apa yang diharapkan pemerintah provinsi ini kan jauh Ya. antara panggang daripada api kan Ya. begitu. Dan sementara ini saya Dinda Sukri ini terus berteriak dan berteriak kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk bisa memperhatikan bagaimana kondisi sosial kemasyarakatan. Monggo disampaikan langsung kepada masyarakat tidak? Saya sebenarnya begini kepada masyarakat Sumeneb, ayo kita bersama-sama, ayo kita peduli terhadap daerah kita, ayo kita benar-benar apa yang harus kita berjuang, ayo kita sampaikan. Ya. Saya sebagai wakil masyarakat dan juga kebetulan saat ini jadi wakil ketua, apa yang menjadi aspirasi ayo kita rembuk bersama dan kita suarakan bersama. Begitu. Baik itu ke provinsi, ke kabupaten sebagai saya yang bertugas, dan bahkan ke pusat kita akan suarakan itu. Oke, mungkin bisa Dinda sampaikan ini Ya. yang sudah Dinda lakukan, kan sudah 2 tahun berjalan ini. Ya. Tentang apa yang tadi kita bicarakan. Monggo disampaikan. Saya karena kebetulan saya dapil kepulauan, yang saya lakukan pertama adalah kita menyuarakan, dan alhamdulillah infrastruktur di kebetulan dapil saya juga alhamdulillah sudah banyak perubahan. Dan bahkan yang kemarin awalnya aspal biasa sekarang sudah Hot mix, ya? dibangun, bukan hot mix tapi ada aspal dingin, itu aspal buton. Oke, betul. Itu sudah lumayan lebih baik lah untuk infrastruktur di kepulauan. Terus alhamdulillah daerah-daerah yang terisolir yang belum menikmati listrik sekarang sudah mulai dibangun, bahkan kemarin sudah pemasangan kabelnya sudah, walaupun tiangnya sudah 2019 yang lalu kita perjuangkan, tapi karena dampak Atau COVID, tiang-tiang yang listrik yang ke daerah terisolir. Berapa kafe itu? Yang 500 atau yang 300? Itu dari PLN kan. Oke, bukan Dari artinya kafenya berapa itu, yang 500 sampai atau 300 atau berapa sudah? Kapasitas kecil kali ya. Itu kan ada pusatnya di Kangean. Oke. Itu di pusat PLN-nya itu sudah nyebar ke beberapa desa Angkatan, desa Kolo-Kolo, ada desa Buti, ada desa bahkan kecamatan Kangayan yang sebelumnya belum ada listrik sekarang alhamdulillah sudah. Dan mudah-mudahan kita terus bisa memperjuangkan itu, dan harapan kita juga kepedulian pusat karena ini adalah program pusat, bagaimana terus bisa daerah-daerah terisolir Selama ini mohon maaf, selama ini ada nggak kegiatan rutin Dinda Sukri untuk selalu berkunjung pada mereka? Itu tentunya kita ada agenda, Mas. Ada agenda nyerap aspirasi, nyerap keinginan masyarakat, kemudian itu kita suarakan di daerah. Artinya temuan-temuan persoalan listrik ini faktual Ya, kan? ya benar. Ya, oke, temuan-temuan persoalan infrastruktur segala macam itu kan tentunya diangkat dulu di tingkat level tingkat APBD, kabupaten ya, kabupaten. Setelah itu diangkat ke tingkat provinsi ketika kita melakukan rapat tentang bagaimana RPJP kan begitu ya. Oke, terus kemudian dengan pihak pusat begitu. Ya. Selama ini tanggapan daripada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang sudah terserap, artinya yang sudah dieksekusi atau yang sudah dilaksanakan sudah berapa persen? Jadi kita begini kan, kita ini kan menyuarakan lewat daerah dulu. Kemudian daerah melanjutkan ke atasnya, tapi kalau berjenjang. Kalau PLN itu memang kemarin kebetulan saya langsung bersurat ke PLN. Alhamdulillah langsung dapat tanggapan karena kebetulan atas nama pimpinan dewan tentunya dia. Ya, kemarin saya masih anggota dewan. Iya, anggota dewan. Ada saran dari, kebetulan ada teman saya juga yang kerja di PLN, ada saran, kebetulan ada ruang untuk itu, alhamdulillah terjawab, dan sekarang masih belum dinikmati, tapi sudah mulai kabelnya sudah mulai dipasang. Ini kan sudah perkembangan yang luar biasa menurut saya, karena kemarin karena COVID sehingga tidak bisa dilakukan di 2020 kemarin.
Ini kompleks loh, Dinda. Ya, Kalau kita bicara sumber daya alam tadi sudah seperti itu. Antara lain bagaimana kita bicara listrik. Bagaimana anak-anak kita bersekolah yang sudah offline ini, mereka sudah tidak lagi bersekolah, kan begitu. Harus diharapkan dari gadget. Sedangkan listrik tidak ada, otomatis tidak akan mungkin ada di sana wifi, kan begitu. Betul. Itu yang kita suarakan di daerah kemarin waktu pertama kali COVID dan adanya offline, sekolah online itu kan. Iya. Saya menyuarakan jangan hanya berbicara di daratan. Kepulauan difikirkan bagaimana nasibnya masyarakat yang masih belum ada sinyal sampai saat ini. Lalu bagaimana? Ada berapa daerah yang belum tersinyal itu? Ada banyak. Masih banyak. Ada yang masih ada sinyal tapi tidak maksimal lah untuk tingkat bisa online sampai video callan itu nggak bisa. Oke. Jadi sekali lagi pemerintah provinsi, ini fakta loh. Ini temuan kita dan langsung dari beliau yang sudah on the spot langsung ke sana. Jadi yang dikatakan desa dengan ini mungkin jangan bicara 3G. Jangan bicara 3G dulu. Sinyal 5G aja jangan dulu. ya. Apalagi pemerintah provinsi mengatakan 4.0. Ya. 5.0. Ngomong listrik aja. Listrik aja belum. Sangat miskin kan begitu. Oke, kita kembali kepada topik. Ya. Selain daripada kita bicara tadi gas, apa yang menjadi primadona di Kabupaten Sumeneb selain minyak dan gas? Yang tentunya kalau tadi kita banyak bicarakan tentang kepulauan, kita bicarakan sekarang di daratan. Apalagi itu? Yang saat ini sebenarnya yang sambil ngopi nih. Yang kemarin tadi sebenarnya saya sempat bahas Mas, yang kemarin sempat kita bahas di APBD itu bagaimana, cuma memang segmennya kan bukan saat ini. Sebenarnya ada 2 dan terkait bagaimana mengembangkan destinasi wisata di Kabupaten Sumeneb. Itu yang kemarin kita. Terus daerah terkait sumber daya. Ya, selain minyak dan gas. Selain minyak dan gas ada juga potensi perikanan di Kabupaten Sumeneb ini luar biasa. Nggak, maksud saya yang lebih spesifik kita bicara tentang persoalan minyak dan gas. Dinda Sukri. Tadi kita sudah bicara banyak tentang listrik. Kita pun sudah banyak. Masyarakat juga sudah mendengar, wabil khusus masyarakat Sumeneb, tentang sumber daya alam kita. Sekarang selain daripada minyak dan gas, apa sih yang menjadi sorotan saat ini oleh Dinda Sukri tentang sumber daya alam kita? Monggo disampaikan. Kita sebenarnya di Kabupaten Sumeneb sumber daya alamnya luar biasa, Mas. Yang terbaru ini yang sekitar 2019 yang lalu itu sebenarnya sudah ada dari pusat itu terkait dengan keinginan bagaimana tambang fosfat di Kabupaten Sumeneb itu bisa digarap. Ada di sana? Ada. Potensinya besar? Potensinya besar. Ada berapa kecamatan itu yang di fosfatnya tinggi. Itu sangat bermanfaat sekali loh. Sangat bermanfaat untuk pupuk. Betul. Ya. Tapi hasil kajian kita, baik itu dengan internal nih. Kajian internal nih. Internal dan eksternal. Internal kita di kelompok-kelompok diskusi, ada juga di NU, kita ketemu dengan tokoh masyarakat. Kita berkomitmen untuk menjaga alam di Kabupaten Sumeneb, menjaga kestabilan hidup juga, itu menolak. Sampai saat ini kita masih belum membuka itu dan kita menolak kalau ada tambang fosfat di Kabupaten Sumeneb. Bisa dijelaskan langsung kepada masyarakat, apa sih manfaat fosfat itu dan kemudian mudorotnya apa? Monggo disampaikan. Fosfat yang kita setelah ikut kajian-kajian di internal, kajian di eksternal juga, manfaatnya memang banyak gitu ya. Bagaimana pupuk bisa produksi pupuk fosfat itu. Akan tapi efek negatifnya juga itu nanti ada kerusakan alam yang luar biasa, terutama berdampak pada kekeringan yang ada. Ini kasihan masyarakat Madura. Artinya dampak kekeringan? Kekeringan, tidak ada sumber. Lah itu kan kalau tidak ada sumber nanti masyarakat sendiri yang kerusakan lingkungan juga yang paling parah, yang harus kita hindari. Lah kalau sudah lingkungan rusak ini kan kasihan masyarakat dari dampak. Itu sehingga kita berpikirnya dari manfaat dan mafsadatnya kita kok lebih banyak mudaratnya. Jadi Dinda Sukri dan kawan-kawan di sana, terutama kawan-kawan Dewan itu di Kabupaten Sumeneb sudah sampai berhitung secara detail seperti itu ya? Ya, kita sudah berhitung. Jadi
lebih baik tidak dieksplor fosfat ini, kan begitu, untuk benar. mempertahankan daripada ekosistem yang ada, kemudian berpindah kepada yang lain. Ataukah pendapat Dinda Sukri sama dengan pendapat kami bahwa lebih baik yang ada sekarang ini dimaksimalkan? Betul. Ya, yang ada dulu dimaksimalkan dan sejauh mana itu menimbulkan efek positif terhadap kesejahteraan masyarakat Sumeneb. Daripada nanti semuanya harus dieksplor dulu, tapi justru masyarakat jadi korban. Tentang sumber daya alam juga kita kembali kepada bagaimana sumber daya alam itu tentu akan dibarengi dengan sumber daya manusia yang masuk. Benar, itu terutama. Tenaga kita, tenaga putra-putra daerah kita sudah terserapkah untuk kepentingan sumber daya alam di Sumeneb? Tolong dijawab. Itu yang butuh kajian. Karena begini, kita kan terutama tentu butuh data yang jelas. Jadi untuk saat ini saya masih belum punya data. Sekarang ini sudah berapa perusahaan yang sudah masuk di sana, terutama PMA maupun PMDN? Kalau PMA itu yang asing itu sudah berapa yang masuk ke sana resmi untuk eksplor sumber daya alam kita di minyak dan gas? Kalau data persis saya ada ini, cuma yang pasti yang sudah digarap itu kan ada Blok Tanjung, ada Blok Pagerungan, ada juga blok di Sepanjang, ada sekarang Teras Sirasun, itu yang sudah mulai digarap. Hitungan satu blok ini kira-kira berapa sih? Apanya, Kang? Pendapatannya? Itu saya datanya belum. Nggak terbuka sekali ya. Saya datanya nggak. Kemudian negara mana saja yang sudah mengekspor ke situ? Yang saya tahu masih itu di China. Sekarang diganti. Diganti kan sekarang yang garap itu kan setiap berapa tahun itu ganti PT. Iya, sekarang yang garap itu ada Kangen Energi. Lokal atau lokal. Saya juga pernah mencatat bahwa di Jawa Timur ini ada perusahaan daerah yang bergerak di minyak dan gas. Bagaimana peran mereka di Sumeneb? Gimana Kak? Di Jawa Timur ini ada BUMD yang namanya perusahaan tentang minyak dan gas. Bagaimana peran mereka terhadap sumber daya alam ataupun eksplor yang ada di ini? Apakah mereka cuma dompleng dengan perusahaan asing saja atau dimanfaatkan asing saja atau gimana ini? Terkait dengan APBD BUMD ya, BUMD betul. Daerah. Saya datanya masih belum terlalu tahu mendetail lah terkait itu. Nanti saya akan cari data. Artinya begini, Dinda Sukri, bahwa kalau pemerintah Provinsi Jawa Timur punya badan usaha yang namanya untuk minyak dan gas, padahal lokasinya itu ada di Kabupaten Sumeneb, impossible kalau tidak ada korelasi dan tidak ada kerjasama dengan pemerintah kabupaten. Tidak sangat tidak layak kalau sampai kawan-kawan dewan di sana tidak disertakan untuk itu. Karena bagaimanapun juga bahwa sebesar apapun, kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 kita, bahwa sebesar apapun daripada sumber daya mineral kita, sumber daya alam kita itu dimanfaatkan ini untuk kepentingan masyarakat, kan begitu. Dan dia punya kewajiban untuk mengawal itu. Oke, di ujung pembicaraan kita, apa yang Dinda harapkan? Tentunya ada keluh kesah sebagai wakil rakyat dari sekian banyak anggota dewan yang ada di Sumeneb menghadapi persoalan-persoalan sumber daya alam. Baik kepada kalau pemerintah kabupaten, karena biasa Dinda berdialog di sana, dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah pusat. Dan sekarang langsung didengarkan oleh warga masyarakat kita. Mau disampaikan? Pertama, kita menyadari bahwa kita hidup di kabupaten kabupaten paling ujung di Madura, dan di situ ada kepulauannya yang luar biasa banyak juga. Kesulitan kita sebenarnya di saat kita mau turun ke kepulauan gitu kan. Jadi kita transportasi, tapi walaupun sebenarnya sudah tidak terlalu sulit saat ini karena sudah transportasi, cuma karena jarak. Jarak antar pulau itu juga cukup jauh. Jadi dari pulau ke pulau itu cukup jauh, butuh transportasi khusus juga. Karena yang transportasi yang dari kapal besar itu kan hanya ke induknya saja, kalau dari Sumeneb ke Kangean ke Sapaken itu saja, tapi dari ke pulau-pulau terpencil setelahnya itu kan harus pakai perahu-perahu biasa gitu lah. Itu yang kesulitannya di situ. Yang kedua,
kita juga mengerti dan memahamilah keterbatasan APBD di Kabupaten Sumeneb, sehingga untuk membangun daerah kepulauan ini perlu pemikiran khusus dari provinsi, dari pusat, ada keterlibatan semuanya. Saya kira untuk membangun daerah di kepulauan. Saya berharap ayo masyarakat Sumeneb kita bersama-sama, terutama kepulauan, kita menyuarakan itu. Oke, Dinda, oke. Ya. Rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat Singkong dan Kopi, obrolan santai kita tadi sudah dikejutkan dengan beberapa hal ini. Ya. Ini sebagai closing statement kita bahwa masih ada yang dilihat oleh Dinda Sukri, dikunjungi oleh Dinda Sukri sebagai wakil rakyat di sana, sebagai pimpinan dewan yang langsung bisa mereportase kondisi masyarakatnya dan menyampaikan tidak ada listrik, kan begitu. Ya. Kalau sudah tidak ada listrik, tidak ada wifi, sehingga yang dikatakan era digital Sumeneb juga pasti akan tertinggal. Pasti akan tertinggal, terutama di kepulauan. Oke, kemudian juga disampaikan tadi bahwa komunikasi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terhadap persoalan sumber daya alam ini juga perlu makin ditingkatkan. Dan ada kearifan lokal. Tentunya kan didukung para ulama, para kiai. Ketika kita bicara dengan Pospat gitu ya, ketika itu dieksplor, kemudian ternyata manfaatnya sedikit tapi mudaratnya terhadap alam lingkungan juga demikian kurangnya, sehingga Dinda Sukri untuk menunda sementara kan begitu kan, dengan tentunya dengan perhitungan yang sangat arif. Demikian sahabat Singkong dan Kopi, hari ini kami dengan sahabat kita yang paling ujung di Pulau Madura untuk berbicara, dan tentunya hari ini tidak saja akan kita lanjutkan dengan pembicaraan. Kalau hari ini kita bicara tentang sumber daya alam, yang tentunya nanti kita bicara tentang potensi perikanan dan kelautan. Kita tahu bahwa Sumeneb itu adalah sumber daripada udang yang dari laut itu, lobster segala macam, dan itu akan terkoneksikan dengan persoalan undang-undang kita yang sekarang. Terima kasih Dinda Sukri, salam hormat, dan kita harus ketemu lagi, kan kita bawa potensi-potensi Sumeneb untuk semakin berkembang. Siap. Ada yang mau disampaikan kepada masyarakat Sumeneb nih, monggo silakan. Ya, kepada masyarakat Sumeneb, mari kita saat ini sudah harus memanfaatkan teknologi, kita harus mengeksplor, kita harus menyuarakan apa yang ada, potensi-potensi yang ada di kepulauan, di daerah Sumeneb, untuk kita diketahui juga oleh luar dengan memanfaatkan teknologi yang ada untuk saat ini. Mari kita mulai teknologi dan kita jangan sampai ketinggalan dan bahkan jadi korban teknologi. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salamnya begini. Salam Singkong. Siap.